sampai masanya nanti naqlu Baisan, buah korma yang ada di negeri Baisan akan mengering. Di saat itulah Dajjal tak lama akan keluar. Apakah hari ini naqlu Baisan masih berbuah? Masya Allah, tabarakallah, wal'iyadzubillah. Allah menunjukkan kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW. Naqlu Baisan hari ini berkurang, bahkan sebagiannya mati, pokok-pokoknya mengering. Bagi sesiapa yang tak percaya, pergilah ke Baisan, menyaksikan bagaimana batang-batang korma Baisan mengering dan mati. Padahal dulu semua mereka memakan buah korma ini seperti korma yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian dia bertanya, bagaimana dengan Buhairah Tabariyah? Buhairah danau seperti Al-Bahrul Mayyit, letaknya di Palestin yang sedang dijajah oleh Israel laknatullah alaihim. Lalu mereka bertanya, apa yang terjadi dengan Buhairah Tabariyah? Masih adakah airnya? Maka orang-orang Arab ini menjawab, ya, airnya masih lagi banyak. Nanti sampai masanya ia akan mengering. Saat itulah Dajjal akan keluar. Subhanallah, Masya Allah, hari ini terjadi kekeringan yang luar biasa. Persediaan air Israel diantaranya adalah dari Buhairah Tabariyah, Danau Tiberias, dan itu sekarang sedang mengalami kekeringan yang luar biasa. Masih lagi ada sebagiannya air, tapi tanah-tanah yang menonjol ke atas sudah seperti pulau-pulau kecil di atas danau. Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga tentang Ain Zaghar. Ain, mata air, Zaghar, yang ada di tepi Bahrul Mayyit, Jordan, yaitu laut mati. Tempat dulu Allah pernah menurunkan azab. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian atas turun ke bawah, bagian bawah naik ke atas. Amtarna 'alaihim hijaratan. Kami hujani mereka dengan hijarah, batu, min sijilin mandud, dari tanah liat yang terbakar. Kaum Sadum, atatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Mengapa kalian mendatangi lelaki bersyahwat padahal ada perempuan? Mereka sudah melakukan perbuatan itu. Dan sekarang sejarah berulang, musim berganti. Memanglah dunia ini panggung sandiwara, isinya itu-itu saja. Masa berubah, tapi isi dunia tetap itu-itu juga. LGBT yang dulu pernah menjadi laknat, hari ini merajalela, berbahaya, penyakit yang tidak ada obatnya, hari ini pun datang lagi kembali. Di ujung tepi laut itu, laut mati itu, ada air tawar bernama Ain Zaghar. Bila nanti dia masih adakah Ain Zaghar itu? Mereka menjawab, masih. Masih tawarkah airnya? Masih. Nanti sampai masanya Ain Zaghar akan tersumbat. Dan hari ini terbukti tiga tanda yang ada dalam hadis riwayat Fatimah binti Qais terbukti dengan nyata, dibahas oleh para ulama. Tidak hanya pada ulama yang alim dalam masalah Quran Sunnah, tapi juga alim saintifik, mengerti tentang arkeologi, mengerti tentang astronomi. Mereka sudah kajikan masalah ini dan mereka percaya bahwa kejadian yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, kita beriman dan percaya kerana ia bicara bukan kerana fikiran dan hatinya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak memperturutkan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita malam ini bukanlah membuat kita menjadi orang yang ketakutan. Saya tak ingin selepas kajian ini semua balik ke rumah dalam keadaan ketakutan sehingga tidur tak lelap, makan tak kenyang. Esok pagi semua kirimkan komen ke pengerusi masjid supaya Ustaz Somad jangan datang lagi ke Selangor, sebab dia menakut-nakuti sahaja. Makna kaji kita malam ini adalah supaya kita berhati-hati, waspada, ajarkan anak-anak membaca Al-Quran, berzikir. Selepas itu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta, bila engkau sudah azam kuat, fatawakkal 'ala Allah. Jangan terlalu lama banyak berpikir. Kita disuruh berpikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tapi ada yang lebih hebat daripada berpikir adalah beramal. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak sajalah kamu beribadah menyembah Allah Ta'ala. Bila kamu banyak beribadah, Allah akan berikan kamu dua. Apa dia? Allazi at'amahum min ju'. Bila kamu lapar, dia akan kenyangkan kamu. Wa amanahum min khauf. Dan bila kamu takut, dia akan berikan kekuatan kepada kamu. Di mana letak ketakutan itu? Ala fil jasadi mudghah.
di dalam jasad itu ada segumpal. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sesiapa sahaja yang menggumpalkan, mengepalkan tangannya, maka sebesar itulah jantungnya. Abdul Somad, orangnya tidak terlalu besar, maka sebesar itu pula lah jantungnya, sebelah kiri. Ala fil jasadi mut'ah, di dalam jasadmu itu ada sekepal, ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, bila dia baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, bila dia rosak, maka yang lain ikut menjadi rosak. Kita orang Melayu menyebut dia jantung, sebab bentuk dia macam jantung pisang. Tapi orang Arab yang pokok pisang tak tumbuh, maka mereka tidak menyebutnya jantung, tapi mereka menyebutnya sonubar, kerana bentuknya seperti buah sonubar. Orang Melayu pun menyebut juga kata sonubar, hati sonubari. Pines, buah, bentuknya seperti jantung, tapi ianya tumbuh di gurun pasir Sahara, maka menyebut sonubar. Apakah sonubar yang zahir bila dibelah jantung ayam, bila dibelah dada kelinci, dada kambing, sapi, unta, maka kita akan temukan itukah dia? Bukan. Sebab itu yang zahir. Ada yang batin. Yang batin itu disebut dengan nurani. Maka kita pernah menyebut hati sonubari dan hati nurani. Hati yang dipenuhi oleh nur, cahaya. Bila hati itu dipenuhi cahaya, maka tiada takut di dalamnya, tiada cemas di dalamnya. Orang yang tegap gagah perkasa, ternyata dalam hatinya ada rasa takut. Apa yang dia takutkan? Yang dia takutkan bukan musuh, bukan pasukan bala tentera. Yang dia takutkan anak bayi kecil yang menarik mahkotanya. Dalam mimpi dia melihat, datanglah sesosok bayi kecil yang menarik mahkota di kepalanya. Ketika dia terbangun, dia menggeletar, dia ketakutan. Dia kumpulkan semua tukang-tukang sihir, takbir-takbir mimpi. Dia bertanya, wahai para bomoh, para dukun, aku malam tadi melihat ada sesosok anak kecil menarik mahkotaku. Apa ini? Mereka berkata, itulah dia, bayi yang baru saja lahir di negeri ini, dan dia akan menjadi penguasa, dan dia akan menarik kuasamu. Fir'aun ketakutan, dia takut kepada bayi yang kecil, menunjukkan bahawa orang yang sehebat Fir'aun pun tetap ada rasa takut dalam hatinya. Sebaliknya, perempuan yang baru saja hamil melahirkan anak, tapi tak ada rasa takut dalam hatinya. Dia letakkan anak itu di dalam kotak kayu, dia hanyutkan ke sungai. Mana rasa takutnya? Mengapa Fir'aun yang besar gagah perkasa takut? Mengapa perempuan yang dikatakan lemah, rendah dan hina tak ada takut? Kerana hati bukan punya kita, hati punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang dapat menghilangkan rasa takut dan cemas. Oleh sebab itu, apa kata Allah? Ala, ketahuilah, inna awliya Allah, wali-wali Allah. Siapa wali Allah? Apakah orang yang berjalan di atas air? Apakah orang yang berjalan di atas awan? Idza ra'aitar rajul, bila kau pandang ada seorang lelaki, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, la taghtar, jangan kau tertipu. La taghtar, jangan kau terpukau. Kenapa? Kerana iblis pun mampu melakukan perbuatan itu. Tapi pandanglah pada istiqamahnya di jalan Allah. Sibuk, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, tapi tetap dia istiqamah. Itulah yang dikatakan para ulama tasawuf, al-istiqamah, satu istiqamah khairum min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Tak ada makna engkau banyak karamah bila tidak ada istiqamah. Alhamdulillah, malam ini tak semuanya datang dari rumah, tapi ada yang datang dari pejabat, ada yang datang dalam keadaan letih dan lelah, tapi tetap istiqamah. Mudah-mudahan anak cucu cicit kita semuanya istiqamah sampai akhir hayat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Manakala datang seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, ausini, bagi aku wasiat. Apa kata Nabi? Qul amantu billah, katakanlah engkau beriman kepada Allah, thumma istaqim, istiqamahlah. Maka bila ada kajian hadir, datang, masjid besar, masjid kecil, surau yang kecil sekalipun, kerana yang kita dengar adalah ayat-ayat Allah, yang kita dengar adalah firman-firman Allah, yang menurunkan ketenangan, menghilangkan ketakutan Allah. Siapa dia? Allah. Huwallazi anzala sakinata
Dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, bertambahlah iman mereka. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini al-iman yazid, iman bertambah, wa yanqus, dan boleh berkurang. Bila iman bertambah, yazidu bit ta'ah. Imam Muslim membuat satu bab khas dalam Sahih Muslim, bab al-iman yazid wa yanqus. Bila dia bertambah, yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Berada di tempat yang paling baik, rumah Allah, bersama orang baik-baik, hamba Allah beriman, mengkaji yang baik-baik ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, iman bertambah. Tapi ingat, dia boleh yanqus, berada di tempat yang tak baik, bersama orang-orang yang kurang baik, dalam pembahasan yang tiada kebaikan di dalamnya, yanqus. Wal'iyadzubillah, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Kenapa? Al jamaatu rahmah, karena jamaah itu rahmat, menurunkan kasih sayang Allah. Iyyakum wal furqah. Mengapa? Kerana berpecah belah itu adalah furqah, azab. Yang merosakkan kita saat ini adalah ifrat wa tafrid, melampau ekstrim ke kiri dan ekstrim ke kanan. La taghlu fi dinikum, jangan kamu ekstrim dalam beragama. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kamu umat yang pertengahan. La tajhar bi salatika, jangan berdoa terlampau keras. Wala tukhafid biha, jangan pula terlampau pelan. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah jalan tengah di antara itu. Bagaimana suaranya? Yang sedang, seperti doa tuan imam kita, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Tidak terlampau tinggi, tidak terlampau rendah. Kita orang Melayu biasa berbicara lemah lembut. Manakala sampai dia ke Makkah, dia heran melihat orang Arab yang bersuara berlampau keras. Sampai jamaah umrah yang pertama kali datang, dia pucat mendengar, dia sangka ini orang Arab marah. Dia tanya ke saya, Ustaz, mengapa mereka marah? Awak jangan heran, dia baru berbisik. Oleh sebab itu, maka kita disuruh berilah jalan. Jangan kau angkat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu angkat suaramu melebihi suara Nabi, lemah lembut. Begitulah kita dituntut dalam beragama. Maka kajian tajuk kita malam ini mengingatkan kita tentang supaya bersiap-siap. Kita siap-siap mendengar azan Isya untuk menenangkan hati. Selepas ini kita akan teruskan sampai pukul 9. Lepas itu kita buka soal jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.